Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Irna dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nas. Kali ini saya akan praktek tentang perawatan luka. Yang pertama ini adalah perawatan luka sederhana. Jadi sebelum kita prakteknya dimulai, saya akan memperkenalkan alat-alat yang harus kita gunakan dan kita siapkan ya. Yang pertama ada handscoon. Handscoonnya itu ada dua jenis ya. Kalau yang ini itu handscoon bersih. Kemudian kalau perawatan luka akut kita juga harus menyiapkan handscoon steril. Selain itu kasanya itu harus steril ya. Kemudian bengkok. Kemudian underpad, kemudian hand sanitizer, kemudian alkohol, terus kapas. Ini ya kapasnya, bisa juga pakai kapas alkohol. Kemudian ada kasa gulung, terus plasternya itu boleh yang ini bentuknya, kemudian juga boleh menggunakan plester yang coklat, jadi bebas pilih yang mana. Kemudian ada comb steril, bak instrumen steril yang telah kita sterilkan. Nah, di dalamnya itu ada pinset anatomis ataupun pinset chirurgis, nih boleh. Pinsetnya itu sepasang ya, sepasang untuk mengangkat luka, lalu nanti sepasang berikutnya untuk pada saat membersihkan luka. Jadi dua pasang totalnya. Kemudian kalau nggak ada underpad, kita bisa gunakan ini, perlak dan kain. Jadi pilih salah satu. Tadi kalau kita pakai ini ada gunting plester. Kemudian ini ada namanya perban elastis. Ini bagus untuk nanti balutan sekundernya. Tapi bisa juga cukup pakai ini juga bisa. Kemudian kalau di rumah sakit atau di tempat praktik itu ada, ini kita bisa gunakan salep luka. Kalau enggak kita nanti pakai NaCl aja. Kemudian selanjutnya adalah cairan NaCl. Ini ya, cairan NaCl-nya. Di sini ada tulisan sodium klorida harus 0,9%. Nah, kita mulai ya perawatan lukanya. Tadi alatnya kurang satu, yaitu masker. Jadi dalam perawatan luka kita wajib menggunakan masker agar menghindari bakteri yang dari mulut itu nanti ke luka gitu. Tapi untuk di video ini saya skip ya pakai maskernya biar suaranya kedengeran jelas. Nah, di sini kan ada pasien dengan post operasi, lalu di tangannya ada luka post operasi. Ini balutan lama. Hari ketiga biasanya diminta untuk ganti balutan. Jadi sekarang kita ganti balutannya. Yang pertama kali bertemu pasien itu ada namanya fase orientasi ya. Jadi seperti ini contohnya. Assalamualaikum Ibu. Boleh tahu namanya siapa Bu? Nama saya Diana. Iya, terus saya lihat gelangnya. Terus tertulis Ibu Diana, nomor RM 12345. Jadi itu saya sedang memvalidasi benar pasien gitu. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Irna. Saya di sini datang untuk melakukan perawatan luka. Ibu kan kemarin habis operasi ya. Dan ini udah 3 hari, jadi balutannya tuh harus segera diganti. Tujuannya
agar tidak terjadi proses infeksi, kemudian lukanya bersih, kemudian proses penyembuhan lukanya itu lebih cepat. Kemudian nanti prosedurnya itu saya akan membuka balutan yang lama ini, Bu, kemudian akan saya bersihkan lukanya dan saya ganti dengan balutan yang baru. Waktunya itu sekitar 5 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, kalau Ibu bersedia, sebelumnya ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya, Bu. Nanti kalau ada saya tanya waktu proses. Iya, baik. Saya mulai ya, Bu. Nah, demikian tadi ya fase orientasi. Yang pertama adalah kita siapkan dulu alat-alatnya, bengkoknya kita dekatkan, kemudian pasang underpad di bawah tangan pasien, di bawah lokasi lukanya. Kemudian kita bersihkan dulu tangannya karena mau pakai handscoon ya. Pakai handscoon bersih. Dan untuk membuka luka ini kita bisa gunakan kapas dan alkohol. Jadi tujuannya itu agar saat plesternya dibuka, pasiennya tidak kesakitan. Nah, ininya kapas alkoholnya itu bisa kita oleskan di sekitar plesternya yang lama. Kalau udah basah seperti ini, dia mudah untuk dilepas. Saya buka ya, Bu, plesternya. Nah, ini sambil alkoholnya itu ditekan-tekan sambil kita buka plesternya. Tapi kapas alkohol ini tidak boleh menyentuh luka ya. Nah, seperti ini, jadi mudah untuk dibuka. Kemudian kita harus kaji cairan yang terdapat pada balutan lama di sini. Warnanya apakah ada nanah atau tidak, terus kemudian apakah ada darah atau tidak, kemudian jumlahnya banyak atau tidak gitu. Jadi kaji jumlah cairan lukanya karena nanti menentukan balutan yang selanjutnya itu harus tebal atau tipis, itu tergantung dari banyaknya cairan yang tersisa di sini. Kalau banyak berarti nanti nutupnya harus tebal gitu. Kemudian kita lihat ya, ini dibuang ke bengkok semua sampahnya. Nah, kita lihat kondisi luka pasiennya, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Tapi jangan disentuh ya, dilihat. Nah, tanda-tanda infeksi itu kayak ada kemerahan, kemudian bengkak, terus ada nanah gitu. Setelah itu kita lepas handscoon yang bersih ini karena dia hanya dipakai sampai membuka balutan lama. Terus kita buang ke bengkok. Selanjutnya kita siap-siap untuk membersihkan luka. Nah, ini steril ya dalamnya, kita bisa dekatkan ke sini. Ini steril ya, jadi nggak boleh disentuh bagian dalamnya. Ini di sini ada kasa steril, kom steril, dan ada pinset. Kemudian ini kita gunakan cairan NaCl 0,9%, kita tuang ke dalam kolom. Ini saya belum menggunakan handscoon steril, jadi siapkan dulu semuanya, alat-alatnya. Ini juga salep lukanya kita siapkan.
karena semua alat-alatnya udah siap, saya sudah siap untuk prosedur steril dalam mencuci luka. Karena kalau udah steril itu udah nggak boleh nyentuh-nyentuh lagi yang di luar gitu. Makanya saya siapkan dulu tadi. Oke, saya cuci tangan lagi. Nah, sekarang saya akan menggunakan langsung handscoon steril. Ini handscoon sterilnya. Handscoon sterilnya ada cara pemakaiannya ya, tata cara pemakaiannya. Terus kita buka kemasannya. Nah, jangan disentuh ya handscoonnya. Bisa dibuang ke bengkok. Kemudian kita buka kertasnya. Ada tulisan tanda R dan L. R kan artinya right gitu ya, tangan kanan, L left, tangan kiri. Kita buka. Nah, yang pertama kita pakai yang kanan itu dengan cara kita pegang bagian sininya. Ini boleh dipegang, tapi yang ini nggak boleh disentuh karena ini area steril. Begini cara pasangnya, handscoon steril ya. Gini, selama kita pasang kita nggak boleh nyentuh bagian luar itu, yang disentuh hanya bagian dalam. Nah, selanjutnya ini yang udah steril dia akan memegang sisi steril yang sini. Justru ini sebaliknya, yang dalam itu yang nggak boleh dipegang karena yang dalam nggak steril kan. Gini. Nah, setelah gini barulah kita saling merapikan ini. Tidak boleh gini, hanya boleh menyentuh ini gitu. Oke, sekarang tangan saya udah steril, posisi saya sudah steril. Saya akan menyentuh alat-alat yang steril ini. Pinset, kasah, kita celupkan ke cairan NaCl. Kemudian cara memerasnya gini, diputar. Tuh. Udah, jangan sampai netes-netes ya, karena nanti kasur pasiennya bisa basah. Jadi kayak gini nih, jadi sampai tidak ada tetesan air. Nah, kemudian kita gulung, lalu kita oleskan ke luka. Caranya harus satu arah, karena ini luka akut. Gini. Gitu, terus langsung kita buang. Nah, bisa juga ini tuh sisi yang dalam kan belum kotor, jadi bisa kita balik, tapi pinsetnya nggak boleh menyentuh yang kotor ya. Gini caranya, diputar gitu. Nah, ini tuh sisi dalam saya balik, jadi ini masih bisa dipakai. Terus ini satu arah lagi, sambil ditekan apakah nanti keluar cairan luka atau tidak gitu. Lalu kita buang ke bengkok. Nah, mencuci luka itu harus sampai lukanya bersih. Jadi bukan harus berapa kali gitu, bukan. Prinsipnya sampai lukanya itu bersih. Sela-selanya ada sisa-sisa bekuan darah itu juga sampai bersih gitu ya. Nah, ini langsung kita oles lagi. Terus kita balik. Sebenarnya kalau mau langsung dibuang lalu ganti kasah juga bisa, tapi lebih boros. Jadi kalau lebih hematnya kita balik lalu kita oles lagi satu arah. Yang dua arah yang salah itu gini, misalnya habis dari sini ke sini, ke sini, ke sini, gini. Nah, itu tidak boleh, itu salah. Jadi harus satu arah. Buang lagi. Nah, kondisi luka pasien saya udah bersih ya. Sekarang lanjut dikeringkan juga menggunakan kasah. Kita keringkan tadi yang udah dibersihkan ya, satu arah juga. Terus kita buang lagi kasahnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menutup luka.
kondisi luka itu kan harus moist ya. Jadi apa yang membuat dia moist? Yang pertama, jika tidak ada salep, ini ya, kita peras dulu kasanya. Lalu sampai nggak netes, inilah kasa ini. Nah, kasa ini yang akan menciptakan kondisi moist selama kita tutup lukanya nanti. Ini balutan primernya ini. Nah, ini ya balutan primer yang membuat kondisinya nanti moist adalah kasa lembab ini. Lalu kita tutupkan ke luka. Nah, balutan primernya ini kita lanjutkan dengan tutup kasa kering. Nah, boleh 2 ya. Tadi ya yang saya maksud, semakin lukanya cairannya tadi banyak pada saat kita buka balutan lama, maka semakin tebal gitu. Kita pasang di sininya. Yang kasa kering ini namanya balutan sekunder. Oke. Nah, kalau lukanya udah tertutup seperti ini, udah steril, prinsip sterilnya tuh udah selesai. Kita lanjutkan dengan penutupan luka. Tapi saya mau mencontohkan dulu jika ada salep luka ya. Misalnya kita ambil, seandainya kita punya salep luka, maka kita pakai salep luka tersebut. Boleh nih, ini kita off kan ya untuk membuka ininya. Kemudian ini kan tadi udah off ya tangannya, kita bisa ambil pakai ini pinsetnya, kan steril tadi, tapi jangan sampai menyentuh tempat luka, jadi kita langsung ambil aja gitu. Lalu kita oleskan salep lukanya tipis-tipis aja karena ini cuma luka akut. Nah, ini adalah balutan primer yang menciptakan kondisi moist. Oke, ini kan masih steril ya, tangan kirinya yang udah nggak steril lagi. Lalu saya ambil kasa kering sebagai balutan sekundernya. Udah selesai, ini boleh di off kan juga. Nah, ini juga udah off, udah boleh megang karena ketika ini udah tertutup tuh udah off. Kita boleh megang yang lain. Diukur dulu, ini balutan sekunder yang kedua kita ukur segini misalnya. Nah, tapi jangan disentuhin gitu, di atasnya aja. Terus kita tutup dengan Hepafik. Nah, ini prinsipnya intinya harus rapi ya. Gini. Dan dia itu terpasangnya di kanan kiri kasanya gitu ya. Nah, ini udah selesai. Lalu kita buka handscoon-nya, lalu kita buang dan kita bereskan alat yang tadi. Kita ambil underpadnya. Nah, semua alat-alat yang sekali pakai yang udah kotor ini kita langsung nanti buang ke tempat sampah infeksius. Kita hand sanitizer lagi. Nah, demikian tadi prosedur perawatan luka akut, contohnya luka pada pasien pasca operasi, dan luka ini akan kita ganti balutan lagi 3 hari kemudian. Gitu ya. Ketika kita sudah selesai merawat luka, fase selanjutnya disebut dengan fase terminasi. Caranya seperti ini ya.
Ibu, ini saya sudah selesai melakukan perawatan luka. Tadi pada saat saya buka balutan lamanya, lukanya itu bersih, Bu, tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi bagus perkembangan lukanya gitu, Bu. Perkembangan penyembuhan lukanya itu bagus. Nah, apakah gimana, Bu, perasaannya setelah saya rawat lukanya? Lebih nyaman nggak, Bu? Nyaman. Lebih nyaman ya? Saya mau tanya ya Ibu. Iya, boleh, Bu. Ini saya di rumah sama bapak ibu saya, Iya. saya disuruh makan muti. Benar apa enggak sih Bu? Apa saya sebenarnya harus makan? Memang nggak boleh makan ikanan dan sebagainya, atau sebenarnya boleh? Oh, ya baik ya Bu, saya jelaskan. Jadi proses penyembuhan luka itu dia membutuhkan tinggi protein. Semakin banyak protein yang kita masukkan ke dalam tubuh, maka proses penyembuhan luka itu akan semakin cepat gitu. Nah, kalau misalnya di rumah Ibu tadi tidak boleh memakan ikan, telur, protein-protein lainnya, itu justru itu kurang tepat ya Bu. Justru kalau nanti Ibu kurang memasukkan protein ke dalam tubuh, ini nanti perkembangan lukanya itu justru malah lebih memperburuk kondisi luka. Jadi kita harus tetap memasukkan banyak protein begitu. Katanya kalau makan telur gitu kan nanti lukanya berbekas dan sebagainya gitu kan? Iya, sebenarnya kalau yang bekas luka itu kayak keloid gitu, itu tuh sebenarnya kalau di kesehatan tuh namanya keloid ya Bu. Nah itu tuh karena genetik kebanyakan, jadi bukan karena kita makan protein, makan ikan, telur gitu, tapi itu genetik, udah bawaan dari gennya gitu. Jadi kalau ikan dan telur itu memang baik untuk perkembangan penyembuhan luka. Cuman gini, kalau misalnya Ibu alergi sama telur, nah itu yang nggak boleh. Kalau kita alergi, kita harus hindari. Jadi kita pilih protein yang dari selain telur. Misalnya kan ada di ikan, ada di daging sapi, ada di daging ayam, ada di tempe gitu Bu. Terima kasih. Iya baik Bu, nanti saya akan kesini lagi ya Bu, sekitar 1 jam kemudian. Itu saya akan mau memberikan obat kepada Ibu ya. Ya baik, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencontohkan perawatan luka post operasi dengan balutan primernya itu menggunakan salep. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama handscoon bersih, handscoon steril, kemudian hand sanitizer, larutan untuk membersihkan luka atau cairan untuk membersihkan luka, sodium klorida 0,9% atau NaCl 0,9%, kasa steril, kemudian salep, ini salep luka, kemudian kapas alkohol, ini alkoholnya, kemudian perlak sama alas, bengkok, gunting plester. Plesternya di sini saya pakai yang merek Hepavic atau bisa juga pakai yang coklat. Kemudian ini adalah set alat perawatan luka yang udah disterilkan. Ini bak instrumen steril, di dalamnya ada kom kecil, ada pinset anatomis 2. Nah, kita mulai ya perawatan lukanya. Pertama kita cuci tangan. Kemudian fase orientasi kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, saya perawat Irna. Boleh tahu namanya Bapak siapa?
kita pasang perlak dan alas di bawah tangan pasien agar bednya tidak basah saat kita perawatan luka. Nah, dekatkan bengkok. Kemudian untuk membuka balutan lama kita gunakan handscoon bersih. Pakai masker. Untuk di video ini saya skip karena agar suaranya terdengar jelas. Ini pakai handscoon bersih. Nah, untuk membuka plester kita gunakan kapas alkohol. Kalau pasiennya alergi sama alkohol, kita bisa gunakan NaCl. Tujuannya itu agar plesternya mudah dibuka. Nih ya, alkoholnya boleh dituang di sini, boleh juga didinginkan. Langsung ditutup karena alkohol itu mudah menguap. Ini tujuannya tuh untuk membuat plesternya itu mudah dilepas dan pasiennya tidak kesakitan. Seperti ini. Nah, syaratnya alkohol ini nggak boleh menyentuh luka karena perih. Jadi dia hanya membantu membuka plester biar nggak lengket. Kita lihat ya, cairan yang dihasilkan oleh luka, warnanya apakah ada darah, ada nanah, volumenya banyak atau tidak. Semakin banyak, nanti balutan terakhir itu semakin tebal pada saat kita menutup. Kemudian saya sudah selesai prosedur membuka balutan lama. Kemudian handscoonnya saya buka karena ini tadi udah dipakai untuk membuka balutan lama, jadi udah kotor. Selanjutnya saya mau menyiapkan bak instrumen steril. Saya dekatkan. Nih, dibuka. Caranya itu ini diginikan ya, biar kita bisa meletakkan barang-barang steril di sini. Ini sifatnya udah steril. Sebelum saya pakai handscoon steril, akan saya siapkan dulu semua yang saya butuhkan, yaitu cairan NaCl. Ini ujungnya ini nggak boleh nyentuh bagian yang steril, jadi segini. Cairannya akan saya tuang sesuai dengan luka pasien itu. Semakin kotor maka semakin banyak NaCl yang saya butuhkan. Kemudian kasa steril akan saya masukkan ke bak instrumen steril. Caranya ini digunting pakai gunting plester. Kita buang di bengkok. Nah, ini plastiknya dan kasanya itu, plastik tidak boleh menyentuh bak instrumen, kasa itu tidak boleh dipegang dengan tangan yang tidak steril. Jadi seperti ini cara memasukkannya. Kita tuangkan gitu. Ke bak instrumen steril. Atau kalau kita sudah sekalian mempunyai kasa yang udah disterilkan, itu bisa kita letakkan ya ke dalam bak instrumen steril ini. Gini ya, kertasnya bisa dipegang nih, gitu, buang. Jadi pastikan kasanya itu tetap steril. Lagi, kalau kertasnya mau dijatuhin nggak apa-apa karena kertasnya itu kan di dalam tadi steril kan. Tapi kalau mau buat membantu gitu juga bisa nih. Dua kasa pastikan cukup untuk proses mencuci luka, mengeringkan luka, sama menutup luka. Nih ya, kayak gini. Jadi yang saya pegang kertasnya biar membantu kasanya itu keluar ya. Tuh gitu.
3 lagi 5 ya. Yang saya butuhkan saat ini 5. Ini kertasnya gitu. Satu lagi, kenapa kita harus mempertahankan prinsip steril pada saat perawatan luka akut? Karena kalau ada bakteri itu akan memperlama proses penyembuhan luka dan bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada luka, yaitu tanda-tandanya kemerahan, bengkak, panas, terus ada nanah. Dia akan memperlama proses penyembuhan luka, makanya prinsip perawatan luka itu steril. Luka akut. Dah cukup. Kemudian karena semua sudah siap, selanjutnya salep. Nah, salep kalau kita balutan primernya salep, tuh kita tuangnya sekarang. Ini caranya. Ini ujungnya ini nggak boleh nyentuh kasa atau bak instrumen sekitarnya, jadi agak jauh gitu. Kita buka, ini belum dibuka ya. Nah, kita tuangnya itu ke kasa secukupnya, jadi agak jauh gini ya. Akan saya tuang sesuai kebutuhan saya nanti di kasa steril, dan ujungnya ini tidak menyentuh kasa. Ya, disiapkannya itu sekarang. Ya, karena semua sudah siap, saya akan memulai prosedur steril. Pertama-tama hand sanitizer lagi. Kemudian saya akan menggunakan handscoon steril. Ya, kita buka kanan dan kiri dihadapkan ke perawat. Yang pertama yang dipegang adalah bagian dalam ya, dalam gitu, bagian ini. Yang ini tuh tidak boleh disentuh karena dia steril. Ini kalau ini udah steril, kita udah pasang, area steril ini hanya boleh menyentuh bagian yang luar sini. Sebaliknya yang dalam ini tidak boleh disentuh karena dia tidak steril. Itu. Nah, baru kita rapi-rapikan, jadi ini boleh nyentuh ini. Jadi yang nggak boleh itu justru yang dalam kalau udah steril. Sudah siap prosedur steril sekarang. Nah, ini saya udah boleh megang-megang pinsetnya yang ada di bak instrumen steril ini. Nih ya. Yang kasa tadi ini yang saya kasih salep, saya singkirkan dulu karena nanti sekarang mau nyuci luka dulu. Nih caranya ya, kasa dicelupin ke NaCl, lalu ujung biar gampang nih gini, pinsetnya megang ujung sama ujung, terus diputar gitu sampai dia tidak menetes. Nah, kalau udah ke luka itu nggak boleh kasa yang ini nggak boleh kembali lagi ke NaCl yang steril ini, jadi dia satu kali aja di sininya. Karena apa? Karena kalau udah ada di situ tuh udah ada bakteri, jadi nggak boleh membawa bakteri itu ke sini lagi. Gini dah, di sini kan udah saya peras sudah sampai nggak netes. Biar gampang, jadi tuh dijepit gini. Nah gini, biar gampang pada saat saya mencuci luka. Dan yang menyentuh luka bukan pinset tapi kasanya. Gini ya.
Ini lukanya di sini kita oles satu arah, ada sedikit tekanan gini. Tuh satu arah tuh artinya seperti itu. Jadi bukan pakai kasa yang sama ke sini terus ke sini sini, artinya bakterinya kita bawa naik ke atas ke bawah lagi gitu. Kalau saya mau hemat, ini kan bagian sisi sebaliknya itu masih bersih, yang ini kan kotor, akan saya balik dengan syarat pinsetnya nggak menyentuh yang kotor tadi gitu. Biasanya biar lebih hemat. Nah ini kan bersih, ini boleh nih dipakai satu arah lagi tekanan gitu. Terus baru kita buang ke bengkok. Misalnya di sininya banyak gumpalan darah, itu harus kita bersihkan. Pokoknya prinsip membersihkan luka itu bukan sekali dua kali, tapi lihat lukanya udah bersih gitu. Baru proses mencuci luka itu berhenti. Karena belum bersih, saya bersihkan sekali lagi ya. Pinsetnya gini di ujung sini, terus ujung sini, terus diputer. Ini saya mau cuci yang kedua ya, pakai kasa yang kedua, gini kan, ya. Terus kita jepit nih, jadi tuh megangnya itu enak, gini, lagi, bersihin lagi. Nah, terus saya balik lagi, nih, karena bagian sisi satunya masih bagus. Lukanya sudah bersih, selanjutnya dikeringkan pakai kasa kering yang steril juga, sama kita gulung aja biar gampang pada saat mencucinya. Nah kayak gini tuh kan jadi enak megangnya, satu arah juga kalau ngeringin, nggak boleh bolak-balik. Nah misalnya masih mau dipakai nih, belum kering, boleh sebaliknya, buang lagi, dijepit gini, keringin. Setelah mengeringkan, tahap selanjutnya adalah menutup luka. Saya akan menggunakan salep sebagai balutan primernya. Nih ya, tadi salep yang udah saya olesin itu caranya gini, yang kita oleskan ke tangan itu kasanya ini aja. Ini kan tadi udah ada salepnya. Nah gini, udah ada salepnya, kita oleskan salepnya ke luka. Jadi yang nyentuh luka itu adalah kasa yang ada salepnya, bukan pinsetnya. Udah, ini kan udah ya. Sudah saya kasih salep, kemudian saya buang kasa yang tadi. Ini balutan primernya itu udah salep ini, dan salep ini yang akan membuat kondisi lukanya itu moist, lembab pada saat nanti saya tutup. Lalu balutan sekundernya saya pilih kasa kering. Karena tadi cairan luka tidak terlalu banyak, saya cukup memakai satu lapis. Kalau tadi pada saat saya buka cairan lukanya banyak, nanti saya tambahin 2 lapis, 3 lapis sesuai dengan cairan luka yang tadi di awal keluar pada saat membuka balutan lama. Sudah selesai proses sterilnya sampai di sini nih, pinsetnya kita buang, kita letakkan ke bengkok. Kemudian saya mau proses pemasangan plester. Saya pilih yang ini. Diukur dulu ya. Syaratnya dia harus menutupi atas bawah, kanan kiri, tangan kanan kiri kasa yang tadi.
untuk menutupi seluruh permukaannya gitu. Semisal Anda merasa pada saat memasang HEPA fix susah, pakai handscoon boleh dilepas, tapi perawat harus menjaga walaupun nggak pakai handscoon agar tidak terkena cairan dari pasien. Ya, kita buka. Ini kalau HEPA fix itu biar ini bukanya sedikit-sedikit aja gitu. Sambil dibuka, sambil dipasang. Nah, saya bukanya itu satu sisi ini biar dia itu nggak mengkerut. Satu sisinya lagi kita buka. Sambil kita pasang. Ya. Kemudian satu lagi HEPA fix-nya, plester putih. Kalau mau pakai coklat juga boleh, mulai dari sini. Nah, sudah selesai. Ini udah pastikan intinya semua ini tuh tertutup ya, rapi gitu. Terus saya buka intinya, saya buang ke bengkok, beresin alat. Permisi ya Pak, saya angkat. Nah, udah selesai. Kemudian kita nanti rapikan alat, terus hand sanitizer lagi. Kemudian terminasi. Baik Bapak, proses perawatan lukanya sudah selesai. Tadi luka Bapak kondisinya itu bagus, tidak ada nanah, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak gitu. Jadi bagus proses penyembuhan lukanya. Nanti saya akan merawat luka Bapak 3 hari lagi. 3 hari lagi dari sekarang ya Pak. Jadi dirawat lukanya itu 3 hari sekali. Selama masih ada luka, banyakin makan yang mengandung tinggi protein seperti telur, ayam, daging, tempe. Tapi kalau Bapak alergi itu nggak usah. Misalnya alergi telur, Bapak boleh pilih tempe, daging sapi, daging ayam gitu ya Pak, biar proses penyembuhan lukanya itu semakin cepat. Ada pertanyaan? Ya baik, saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Nah, demikian tadi proses perawatan luka akut post operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Irna. Kali ini kita akan melakukan prosedur perawatan luka kronis, dan pada kali ini dengan pasien yang gangren ya, ada luka diabetes mellitus. Pertama-tama Bu Irna akan jelasin dulu alat-alat yang dibutuhkan. Jadi kalau luka kronis itu sifatnya handscoon-nya itu bersih-bersih. Kita pakai handscoon ini. Kemudian juga cairan yang kita gunakan adalah NaCl, natrium klorida 0,9%. Kemudian kita siapkan juga bengkok, alkohol, ada kapas. Ini ya kapasnya. Kemudian
Khusus luka kronis itu ada baunya, jadi kita gunakan sabun luka. Ini bukan sabun biasa, tapi ini sabun yang dibuat khusus untuk mencuci luka. Kemudian hand sanitizer, terus selanjutnya underpad, kemudian steril beserta isinya. Di sini tuh udah ada kasa steril, pinset chirurgis 2, pinset anatomis 2, sama steril. Kemudian selanjutnya kita pakai balutan gulung. Boleh ditambahkan yang balutan elastis, lalu hepafik atau plester. Terus kita bisa gunakan salep luka. Ini seperti ini ya contohnya. Kemudian ini juga contoh dari salep luka. Lalu kita gunakan apron. Nah, kalau nggak ada underpad yang ini, mahasiswa bisa menggunakan perlak dan kain. Kemudian kita tetap gunakan masker. Nah, kalau tidak ada plester yang ini, kita bisa gunakan yang coklat. Baik, selanjutnya ini kita gunakan baskom karena nanti cairan yang digunakan agak banyak. Kita mulai ya, dari fase yang pertama kita harus fase orientasi ke pasiennya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Diana. Iya, baik. Ibu, tanggal lahirnya berapa? 28 Februari 1988. Boleh saya lihat gelang pasiennya? Ya. Sesuai. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Irna. Jadi kedatangan saya ke sini, saya mau merawat luka Ibu. Itu kemarin terakhir itu 3 hari yang lalu ya Bu dirawatnya ya? Iya. Iya, jadi hari ini saya mau membersihkan lukanya, lalu nanti akan saya balut lagi, begitu Ibu. Nanti waktunya sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik. Ada pertanyaan nggak Bu sebelum kita mulai? Belum ada. Baik, saya mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita gunakan hand sanitizer dulu ya. Nah, selanjutnya kita gunakan handscoon. Ini satu yang bersih. Ini untuk membuka balutan yang lama. Setelah kita gunakan handscoon bersih, selanjutnya kita harus gunakan masker agar bakteri yang keluar dari mulut itu tidak ke luka. Tapi untuk video ini penggunaan maskernya saya skip ya agar mudah didengar saat penjelasan. Selanjutnya kita pasang apron. Ini agar tetap bersih. Nah, selanjutnya kita pasang underpad agar bed pasiennya tidak kotor ya. Permisi ya Bu, saya pasang underpadnya. Saya angkat kakinya. Sakit sedikit ya Bu. Nah, kemudian selanjutnya kita buka balutan lamanya dengan menggunakan kapas alkohol. Kapas lalu dikasih alkohol. Ini tidak boleh menyentuh luka, hanya untuk membuka plester pada bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buka pelan-pelan gini. Ingat syaratnya, di alkohol tersebut tidak boleh menyentuh luka karena akan menimbulkan rasa perih. Kita buang ke bengkok. Nah, bengkoknya boleh kita dekatkan di sini ya. Setelah
balutan mama kita buka, kita kaji kondisi plasternya tadi. Banyak sedikitnya cairan yang keluar, terus warnanya, terus baunya, kemudian juga kondisi lukanya, apakah ada tanda-tanda infeksi, bengkak, panas, kemerahan atau tidak. Nah, kalau yang ini kita juga lihat kalau yang merah itu granulasi dan yang hitam itu adalah nekrosis atau jaringan yang mati. Tujuan kita adalah membuat semua area luka itu merah atau granulasi gitu, dengan cara mengkondisikan nanti posisinya pada saat balutannya ditutup itu moist, dan pada saat moist dia akan melakukan autolisis debris demam, jadi cara alami tubuh untuk melepas sendiri jaringan kulit yang mati. Baik, selanjutnya kita pasang ini ya, baskom, karena cairan yang akan kita gunakan agak banyak. Nah, seperti ini. Posisikan lagi gini ya. Kemudian udah siap semuanya, lalu kita buka handscoon yang lama. Nah, selanjutnya kita harus ganti handscoon ya. Kita hand sanitizer lagi. Kemudian kita ambil lagi handscoon yang baru ya dari sini. Tapi tetap handscoonnya itu bersih karena ini mekatronis. Nah, selanjutnya tangan ini harus dipertahankan tetap bersih ya. Baik, kita buka ini alatnya. Ini bisa di sini saja ya. Saya dekatkan biar kelihatan. Kemudian kita buka. Cara bukanya seperti ini. Ini harus tetap ke atas. Lalu kita mulai tuang cairan NaCl ke kom steril. Berapa banyak itu tergantung dari kotornya luka ya. Nah, udah siap ya. Saya mau proses mencuci luka. Ini saya akan ambil pinset, jadi saya akan pakai pinset anatomis 2 ya, ini. Lalu kasanya tetap tidak harus dipegang, biar pinsetnya saja yang memegang kasanya. Nah, kemudian boleh pakai satu pinset saja ya. Kemudian kita oleskan sabun luka ke area luka. Ingat ya, ini sabun khusus luka agar nanti lukanya itu wangi. Dan kita gosok-gosok. Prinsipnya saat kita mencuci luka adalah gentle, yaitu lembut ya, nggak boleh kasar-kasar, karena kalau terlalu kasar dia akan merusak jaringan yang baru tumbuh. Nah, ini sambil diguyur bisa nih, seperti ini ya, sambil disabun itu sambil diguyur gini. Kalau lukanya sangat kotor, intinya langsung kita terus-menerus diguyur seperti ini. Ini saya masih menggunakan satu kasa tadi ya, dioles-oles gitu ya, sampai kita rasakan bersih lukanya. Nah, boleh kita ganti kalau ini kasanya udah kotor, kita buang ke bengkok. Kita ganti lagi dengan kasa yang baru. Nih ya. Pakai lagi, boleh dikasih sabun lagi karena tadi belum wangi. Gini. Terus sambil diguyur NaCl. Dah sampai pinggir-pinggir lukanya juga harus bersih. Kalau sudah bersih, stop. Selanjutnya proses pengeringan luka. Kita pakai kasa yang kering. Tetap ini kasanya steril ya. Nah, dioles-oles lagi, dikeringin sampai kering tadi. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya kita beri
salep luka. Ini adalah balutan primer namanya. Yang baskomnya boleh kita singkirkan terlebih dahulu ya. Permisi Bu. Nah, boleh kita lanjut pakai balutan primer yaitu salep luka. Nah, ini tuh steril ya isinya. Sebanyak-banyaknya ya. Gini boleh caranya pakai pinset. Boleh juga kalau Anda mau pakai kasak kering. Jadi dioles kayak gini. Nah, gitu biar lebih mudah. Terus diambil lagi. Syaratnya salep ini harus menutupi seluruh area luka. Karena salep inilah yang akan mengkondisikan moist nanti, sehingga membantu tubuh untuk melepas jaringan yang mati, yang hitam tadi ya. Boleh lebih tebal lagi. Ini kalau lukanya bolong tuh tetap kasanya itu memenuhi yang bolong tadi ya, sampai penuh gitu, sampai banyak. Nah, tambah lagi. Gini ya. Oke. Sampai pinggir-pinggir luka yang ada warna kemerahan gitu juga kita kasih ya. Ya. Selanjutnya ini kita buang. Nah, proses selanjutnya adalah penutupan luka. Kita pakai kasa steril yang udah kering. Berapa tebal kasa kering ini kita letakkan tadi tergantung dari banyaknya cairan yang keluar pada saat kita membuka balutan lama. Kalau banyak, ininya harus tebal. Kasa sterilnya yang kering ini harus tebal ya. Nah, tutupin seluruh area permukaannya. Kemudian, boleh langsung kita plester. Boleh pakai ini, Hepafik. Diukur dulu ya, sesuai dengan panjangnya luka. Segini, dan syaratnya Hepafik ini harus menutupi seluruh balutan lamanya, balutan yang baru maksud saya. Kita buat menjadi 3 bagian. Kemudian kita tutup pakai Hepafik tadi. Ini cara bukanya seperti ini, pelan-pelan aja biar dia enggak terlipat. Tutupin juga area kulit yang tidak ada kasanya untuk plasternya ini. Syaratnya harus rapi. Nah, kalau ada yang jatuh seperti itu tidak boleh dipegangin aja biar nggak jatuh. Satu lagi karena belum tertutup sempurna. Nah, seperti ini. Jadi seluruh area kulit di sekitarnya itu tertutup sempurna gitu. Kemudian ini sebenarnya seperti ini saja sudah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan balutan lagi itu lebih bagus lagi. Jadi dia akan lebih kuat. Nah, misalnya kita tambahkan balutan gulung seperti ini ya.
balutannya. Nah, kita gulung-gulungkan. Gini caranya. Diulang berkali-kali gitu, jangan cuma satu lapis ya. Nah, boleh kita tambahkan. Jadi ini akan membuat dia lebih kuat balutannya. Dah, terus kita gunting. Nah, ujungnya ini bisa diplester pakai hypalvik tadi. Kita bisa plester ujungnya atau boleh juga diikat. Plester aja ya. Seperti ini contohnya. Kita plester bagian ujungnya yang kayak di buat simpul. Nah, terus kita plester gini ya. Nah, kalau kita ada balutan yang elastis, ini lebih bagus lagi nih. Ini ditambahkan lagi di luarnya, tapi kalau nggak ada seperti itu saja sudah cukup. Cuman kalau ada ini, kita bisa tambahkan lagi. Ini ya, kita tutupin tadi balutan yang putihnya. Ini namanya balutan elastis. Kalau ini sampai habis ya, dan ini boleh dicuci. Kalau yang tadi sekali pakai. Nah, pada akhir ini kita kancing, karena balutan elastis ini selalu ada kancingnya seperti ini. Kita kancing. Nah, sudah. Jadi kalau seperti ini pasiennya untuk beraktivitas itu lebih nyaman gitu. Baik, Ibu, saya rapikan dulu ya. Ini saya sudah selesai melakukan perawatan lukanya. Semua alat-alat yang kotor ataupun kalau bahan habis pakaian kotor kita buang ke tempat sampah infeksius. Tapi kalau alat-alat yang kotor nanti kita sterilkan. Kemudian buka dulu apronnya. Ini juga ya, ini harus disterilkan, diginikan. Bagian dalam itu yang kita pegang. Nih. Nah, langsung kita buang ke tempat sampah linen. Nah, kita rapikan. Ini sih ya Bu, saya rapikan. Bersih, sakit sedikit. Ya, selanjutnya adalah fase terminasi. Baik Ibu, alhamdulillah saya sudah selesai melakukan perawatan luka. Gimana Bu rasanya setelah lukanya saya bersihkan? Kayaknya lebih enak ya. Lebih enak ya Bu. Iya, tadinya agak pribadi kayak bersih apa gitu. Iya, baik Ibu. Ada pertanyaan Ibu? Ini masih tidak bisa kena air ya? Iya Bu, ini karena dia bukan balutan yang anti air, jadi kalau Ibu mau ke toilet bisa dibungkus plastik biar nggak kena air. Dia dipakai bergerak-gerak tidak apa-apa? Nggak apa-apa Bu, karena udah saya balut dengan kencang. Iya. Nah, tadi kondisi luka Ibu masih ada ini ya Bu, jaringan yang matinya. Jadi ini masih ada proses penyembuhan lukanya gitu. Nanti selama saya balut itu tubuh Ibu akan membuang sendiri jaringan yang mati yang hitam tadi. Gitu. Tapi syaratnya nggak boleh basah ya Bu. Kalau basah Ibu bisa lapor kepada saya, nanti saya ganti lagi. Nah, perawatan luka ini nanti saya akan merawat luka lagi 3 hari kemudian Bu. Jadi memang nggak setiap hari. Ya baik. Nanti 30 menit kemudian saya akan kesini lagi untuk memberikan obat melalui selang infus Ibu ya Bu. Baik, saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi video perawatan luka untuk perawatan luka yang kronis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.